Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas tentang dimensi pertama dari 3 dimensi doa. Apa sih 3 dimensi doa ini? 3 dimensi doa ini adalah bagian daripada cara kita memperbaiki doa kita agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita tidak tertolak, agar doa kita bisa langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kecil ya, kalau misalkan kita mau bikin proposal gitu ya, kita mau bikin proposal. Kalau kita bikin proposal terus di mana proposal tersebut harus kita bikin demikian rapi, demikian rinci gitu ya, detail, dan kita buat dan sehingga kita presentasikan dengan yakin, dengan paham bahwa kita mempresentasikan proposal tersebut, sehingga orang yang kita presentasikan, donatur yang kita presentasikan, atau customer yang kita presentasikan, mereka yakin dengan apa yang kita sampaikan, akhirnya mau ikut bergabung dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ingin doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita rapikan bagaimana cara kita berdoa agar kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala doa kita, segala keinginan kita. Jangan sampai kita yang berdoa, kita yang membatalkan doa tersebut gitu. Nah, kenapa? Karena kita tidak yakin dengan doa yang kita sampaikan apakah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah doa yang kita inginkan ini akan terwujud atau tidak gitu ya. Urusan hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ranah ikhtiar adalah ranah kita. Apa yang harus kita ikhtiarkan itu adalah memperbaiki cara kita berdoa. Tadi dimensi pertama adalah kita harus paham dengan apa yang kita minta, kita paham dengan apa yang kita doakan. Kemudian kedua adalah kita sampaikan doa tersebut, kita sampaikan apa yang kita inginkan dari hati kita yang paling dalam. Kemudian yang ketiga adalah kita yakin, jangan sampai ya kita ngasih proposal tapi kita sendiri nggak yakin dengan proposal yang kita berikan gitu ya. Kira-kira jadi nggak ya, kira-kira bener nggak ya, kan nggak gitu. Tapi kita harus yakinkan dulu pembicaranya siapa, misalnya ya, kita mau ngadain acara maulid misalnya gitu, atau kita mau ngadain kajian, atau kita mau ngadain seminar, kita tentukan dulu pembicaranya siapa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kemudian anggarannya berapa, butuh berapa, baru kita presentasikan. Dan kita presentasikan dengan yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita selenggarakan ini akan bermanfaat untuk banyak orang, akan bermanfaat untuk mereka juga yang mendapatkan atau memberikan donatur kepada acara kita, kan gitu. Nah, sama ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga harus yakin bahwa apa yang kita minta itu akan bermanfaat untuk diri kita, untuk kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk banyak orang, dan juga bermanfaat untuk siapapun yang bisa kita mintai dan kita wujudkan doa tersebut gitu ya. Nah, sahabat semua, ada dimensi yang kedua, di mana dimensi yang kedua dari dimensi doa yaitu adalah kita doakan orang lain. Kenapa kita harus mendoakan orang lain? Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat menjawab doa kita. Amin wa iyyaka. Apa artinya? Ya Allah, kabulkanlah dan jadikanlah doa tersebut seperti apa yang diinginkan oleh didoakan oleh si fulan tersebut gitu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Karena ketika kita mendoakan orang lain, kita akan didoakan malaikat, malaikat mendoakan kita agar doa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut sampai juga kepada diri kita, gitu. Nah, kita nggak tahu siapa di sini yang mungkin bisa jadi ahli ibadah, ahli sedekah, yang doanya itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan orang lain, doakan orang lain. Biar apa? Biar kita didoakan juga sama malaikat. Kita kan juga punya hajat, kita kan juga pengen dikabulkan segala doa kita, maka doakan orang lain. Kenapa saya doakan ayah bunda, abang semua dilancarkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya? Karena saya juga pengen dilancarkan segala urusan saya juga pengen dilapangkan rezeki saya. Maka doakan dulu orang lain. Ketika kita doakan orang lain, maka Allah akan menjawab, dan malaikat juga mendoakan kita. Kalau doaannya ini para malaikat gitu ya, sahabat semua. Kalau kita mungkin banyak dosa, tapi kalau malaikat gitu, malaikat kira-kira punya dosa nggak? Enggak gitu. Kenapa malaikat nggak punya dosa? Karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara soal malaikat, bicara soal doa kita juga didoakan oleh para malaikat gitu ya. Nah, ini sama ketika kita kayak bikin proposal,
kita nggak punya relasi, kita nggak punya teman, kita nggak punya saudara yang dia ternyata ya kan tiba-tiba datang kepada kita, si saudara kita ini, si teman kita ini adalah saudaranya atau temennya, teman akrabnya, sohibnya gitu ya, bosnya di perusahaan besar gitu. Misalnya di bos perusahaan besar ini, si saudara kita ini mengambil proposal kita dan mempertemukan kita kepada si bos besar tersebut. Nah kira-kira nih ya, kan udah sini ada yang bawa dan yang presentasiin. Nah si bos besar ini nyampaikan nih ke saudaranya ini nyampaikan ke bos besarnya, bos ini aneh punya temen ya, temen aneh lagi ada acara butuh dana sekian gitu kan, nah ente mau bisa bantu nggak bos, nah, gitu kan. Si bos ini mungkin udah nggak ngelihat lagi nih proposalnya gitu. Apa nih emang acara apaan? Mungkin gitu sekedar ngelihat. Oh ini acara ini bos gitu kan. Apalagi kalau teman akrabnya, sahabat akrabnya gitu. Ya keluarin lah bos buat ini. Yaudah, butuh berapa nih? Ambil bawa. Nah, karena apa tadi relasi gitu. Sama ketika kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan orang lain, ketika kita doakan orang lain, kita mendapat relasi terbaik, yaitu apa? Doanya dari malaikat gitu. Malaikat ini kan orang yang paling taat ya, bukan orang ya, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa tadi ya, proposal tadi yang kita inginkan, ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa langsung sama malaikat. Nah, keren nggak? Masya Allah, tabarakallah. Maka penting sekali kita mendoakan orang lain. Kenapa? Karena dengan kita mendoakan orang lain, doa tersebut akan kembali kepada kita. Kemudian doa tersebut akan dihantarkan, akan dibawa oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berhenti mendoakan orang lain, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan bosan jadi orang baik, terus melakukan kebaikan, terus tebarkan kebaikan, terus sampaikan doa-doa terbaik kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita. Ayah bunda, abang kakak, tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.